Begitu masuk alas simpen, kesan pertama adalah beku. Pohon-pohon yang sangat besar membuat semua orang tercengang. Mata mereka tidak berkedip hingga mobil itu berlalu keluar dari alas simpan. Mobil itu memasuki halaman sekolah yang gerbangnya tidak berpintu. Seorang tukang kebun menyambutnya. Semua orang turun dari mobil. Area sekolah ini nampak singlu meski sudah siang. Saat mereka sampai di sana juga berbarengan dengan jam istirahat. Halaman sekolah ramai oleh murid-murid, tapi Zahra merasakan hawa yang tidak nyaman, singlu sekaligus beku. Zahra berusaha menepis perasaan itu lalu fokus kepada tukang kebun, menyapanya, kemudian memperkenalkan diri. Murid-murid yang sedang istirahat mulai berkerumun menyambut kehadiran Zahra dan keluarganya. Mobil yang mereka kendarai mengundang perhatian murid-murid di sekolah itu rupanya. Kepala sekolah dan guru-guru pun mulai berdatangan bersama penghuni perumahan yang lain, juga mulai berdatangan menemuinya. Zahra dibawa ke rumah dinas yang akan dia tempati bersama keluarganya. Ada 3 kamar, ruang tamu dan dapur. Sedangkan kamar mandi ada di luar. 1 kamar utama dia pakai bersama suami dan ketiga putra-putrinya yang masih kecil-kecil. Sedang 1 lagi untuk ayah mertuanya. Kamar ketiga untuk sunyi. Saat masuk rumah itu yang dia rasakan biasa-biasa saja. Satu persatu ruangan diperiksa olehnya, semua biasa-biasa saja. Namun saat memasuki ruangan kamar yang rencananya akan ia tempati bersama suami dan anak-anak, Zahra agak terkejut. Dia merasakan hawa berbeda, ada aura yang begitu gelap. Kamarnya ini luas, tapi kenapa terasa pengap ya? Batin Zahra bingung, membuka jendela lalu melihat keluar. Hidungnya mencium bau busuk sampah bercampur bau terpentin dan zat kimia. Entah zat kimia apa, Zahra tidak tahu. Sangat menusuk hidung, Zahra hampir muntah karenanya. Ia langsung menutup jendela rapat-rapat karena tidak kuat dengan bau yang menusuk hidungnya. Setelahnya dia keluar kamar menuju dapur. Dari dapur tampak ada sumur besar di belakang rumah. Jubungnya lebar dan luas, model-model buatan Belanda. Di seberang sumur ada 2 rumah dinas yang sudah berpenghuni, milik keluarga Pak Jaman. Di sebelahnya adalah rumah dinas milik si bujang bernama Nadim. Di dekat sumur ada kamar mandi berjajar berjumlah 5. 5 buah kamar mandi itu jumlah yang sama dengan 5 buah rumah dinas yang ada di sana. 2 yang berjajar berseberangan dengan sumur, 2 lagi berjajar dengan rumah Zahra. Sementara rumah dinas milik kepala sekolah terpisah dari rumah dinas lainnya. Secara keseluruhan lingkungan sekolah ini singlu. Zahra memutar melewati sumur dan kamar mandi yang berjajar, lalu kembali masuk rumah lewat pintu depan. Di sana dia disambut kepala sekolah dan beberapa guru serta keluarga para guru yang tinggal di rumah dinas. Mereka bercengkrama saling memperkenalkan diri, terlihat akrab. Setelah semua orang pergi, Zahra mulai menata rumah. Banyak barang-barang yang harus ditata. Sementara ketiga anaknya asik bermain bersama ayah mertuanya. Zahra menata rumah dibantu suami dan Sunyi. Setelah semua rapi, Zahra memasak bersama Sunyi. Suaminya juga membantu keduanya menghidupkan tungku, masih pakai tungku. Selain tungku, hanya ada kompor minyak. Karena ingin cepat, mereka pilih pakai tungku. Malam itu semua orang tidur di lantai hanya pakai kasur, karena memang belum punya dipan. Semua orang tidur lelap karena kecapean setelah seharian melakukan segala aktivitas. Namun tidak dengan Zahra. Ia tidak juga terlelap, kelisikan, tidak tenang. Aku kenapa ya kok nggak bisa tidur? Padahal aku capek banget, pikiranku juga nggak enak. Aku juga merasa kamar ini begitu pengap. Tadi siang saja saat aku masuk kamar ini sendirian, sudah terasa pengap, apalagi sekarang, ada banyak orang. Akhirnya Zahra bangkit dari tempat tidurnya, lalu mengambil jaket kemudian memakainya. Sambil merapatkan jaket, ia keluar kamar, lalu berjalan melewati ruang tamu
dan keluar rumah dari pintu depan. Kemudian duduk di beranda rumah. Hawa pegunungan dingin menyusup hingga tulang sungsung. Ia ingin menghirup udara segar karena merasa kamarnya begitu pengap. Saat itulah Zahra baru sadar bahwa ternyata di luar padang jinglang, bulan bersinar terang karena purnama penuh. Di emperan tempat ia duduk ada pohon jambu. Zahra menyapukan pandangan memindai ke segala arah. Hanya bangunan sekolah dan rumah dinas. Sebelah kanannya yang gandeng dengan rumah dinasnya ada rumah dinas milik Pak Prayit. Di ujung menghadap ke arah rumah dinas milik si Bujang adalah rumah dinas kepala sekolah. Di belakang rumah kepala sekolah adalah gerbang masuk dan jalan masuk ke area sekolah. Di tengah area bangunan hanya lapangan. Di tengah lapangan ada tiang bendera di sana. Zahra terpaku beku dengan mata melotot saat matanya tertuju pada tiang bendera. Ada seseorang yang sedang berdiri di bawah tiang bendera. Dia mengucek matanya lalu menajamkan pandangan. Kini orang itu sedang bergelayut, bermain dengan berpegangan pada tiang bendera. Cahaya bulan purnama cukup terang untuk memastikan bahwa yang sedang bermain adalah seorang laki-laki dewasa. Zahra berpikir keras. Mana mungkin jam segini ada seorang laki-laki dewasa bermain di tiang bendera? Hatinya bingung. Lalu kapan dia datang? Bukankah beberapa detik yang lalu tidak ada siapa-siapa? Kening Zahra berkerut. Mungkin saja saat aku menyapukan pandanganku pada bangunan-bangunan sekolah dia datang. Tapi untuk apa dia bermain jam segini? Mungkin saja dia sepertiku, kelisikan gak bisa tidur. Detik selanjutnya Zahra beranjak dari tempat duduknya, lalu berjalan menuju tiang bendera. Dia merapatkan jaketnya. Hawa dingin semakin menusuk tulang sungsung. Bulu kuduknya mulai merinding. Langkah Zahra semakin mendekat ke tiang bendera. Hawa dingin ia rasakan semakin menusuk. Bulu kuduknya juga semakin merinding. Sementara laki-laki itu masih terus asik berputar-putar tanpa memperdulikan kehadirannya, seolah tidak sadar bahwa Zahra sedang memperhatikannya. Mungkin ia terlalu asik bermain. Tanpa Zahra sadari, ia terhipnotis dengan gerakan laki-laki itu. Perasaannya ikut riang, terpaku. Tanpa sadar Zahra tersenyum. Matanya berbinar mengikuti gerakan laki-laki di hadapannya. Meski hawa terasa semakin menusuk, bulu kuduknya juga semakin merinding, tapi keriangan dan rasa nyaman serta suasana tentram menelusup ke sanubari. Entah bagaimana tiba-tiba angin berembus kencang, membuatnya semakin merapatkan jaket. Saat dia sibuk merapatkan jaket, pandangannya teralih pada jaket yang dipegangnya. Saat pandangannya kembali ke tiang bendera, laki-laki itu sudah tidak ada di sana. Hening. Zahra bingung, celingukan mencari bayangan laki-laki itu. Ia menyapukan pandangan ke segala arah. Ia melihat laki-laki itu sudah ada di depan rumah dinas milik Bujang. Refleks Zahra berlari mengejarnya. Laki-laki itu berhenti di depan rumah si Bujang, seolah menunggunya. Zahra masih berlari kecil berusaha segera sampai. Saat hampir sampai, laki-laki itu kembali berjalan menuju pintu dapur rumah dinas milik Zahra, lalu masuk lewat pintu dapur. Cara masuknya yang membuat Zahra tercengang linglung. Matanya melotot tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wajahnya langsung berubah bias. Tubuhnya gemetaran menahan takut. Laki-laki itu masuk ke pintu tanpa membukanya, menembus pintu dapur lalu hilang di telan pintu dapur. Zahra mulai menangis ketakutan. Tanpa dia sadari matanya mulai berair saking takutnya. Kakinya seolah terpaku di tempatnya berdiri tanpa bisa beranjak. Tangisnya mulai menjadi isakan kecil. Lambat laun bahunya terguncang. Ia ingin sekali berteriak memanggil suaminya, tapi lidahnya keluh. Sekuat apapun Zahra berusaha, suaranya tetap tidak keluar. Suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya, sementara ia juga susah sekali menghentikan isakannya. Dia terus menangis tidak bisa berhenti. Zahra berusaha mengangkat kakinya,
tapi kakinya begitu berat, seolah kakinya sudah dicor dengan tanah tempatnya berpijak. Ia terus mencobanya, tapi sia-sia. Akhirnya Zahra menyerah. Ia sudah sangat kelelahan. Putus asa, batinnya berteriak memanggil nama suaminya. "Mas Firman, tolong Zahra, Mas." Dia terus melakukannya, entah berapa lama ia berada dalam situasi seperti ini. Ketika Tarhim berkumandang, tubuhnya sudah sangat kelelahan. Antara sadar dan tidak, Zahra merasakan tubuhnya melayang. Lalu, brak, semuanya menjadi gelap. Saat itu masih remang-remang ketika Bujang bangun. Udara yang sangat dingin membuat siapapun malas bangun tepat waktu buat sholat subuh termasuk Bujang. Bahkan seluruh penghuni rumah dinas belum ada yang bangun.